Selamat siang Pak dan juga teman-teman semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 kelas 12C. Dalam pengerjaan tugas keterampilan sejarah, kami akan menjabarkan materi tentang masa pemerintahan Presiden kelima Susilo Bambang Yudhoyono periode 1 tahun 2004 sampai 2009. Sebelum masuk pada penjelasannya, kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Alexandra Aprilia Raku. Saya Maria Angelika Sartika Dewi Redu. Saya Maria Chelsea Olivera. Saya Yosana Marina. Saya Adriana Utari. Dan saya Indonesia Yoga Primadi. Selamat menyaksikan. Halo semuanya. Pada kesempatan ini kami akan membahas terkait masa kepemimpinan Presiden kelima Susilo Bambang Yudhoyono dengan periode pertamanya dari tahun 2004 sampai dengan 2009. Periode pertama SBY ini ditandai dengan upaya stabilisasi politik, pemulihan ekonomi, dan pengulangan berbagai tantangan domestik dan internasional. Untuk penjelasan selanjutnya, kami akan menjelaskan mengenai beberapa ciri khas dari kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono periode pertama. Penjelasan pertama akan dimulai dari teman kami, Hersi. Yang pertama, penyelenggaraan pemilu 2004. Pada tahun 2004, Indonesia menyelenggarakan pemilihan langsung untuk pertama kalinya yang melibatkan pemilihan presiden secara langsung. Ini adalah salah satu perubahan besar dalam sistem demokrasi Indonesia. SBY berhasil memenangkan pemilu presiden dengan pasangan Yusuf Kala yang menjadi wakil presiden. Yang kedua, pemerintahan yang stabil. SBY mengolah koalisi yang luas di DPR dan berhasil menjaga keseimbangan kekuasaan dengan berbagai partai politik. Yang ketiga, kebijakan ekonomi. Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi yang relatif stabil dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi mencapai sekitar 5-6% per tahun. Baik teman-teman semuanya, itulah dia penjelasan dari teman Hersi. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman Hera. Selanjutnya akan kebijakan luar negeri. SBY berusaha memperbaiki hubungan Indonesia dengan negara-negara dunia, termasuk dengan negara-negara besar seperti Amerika Serikat dan China. Hal ini tercermin dalam diplomasi aktif Indonesia di forum internasional seperti ASEAN, PBB, dan G20. Desentralisasi adat otonomi daerah. SBY melanjutkan kebijakan desentralisasi yang diperkenalkan sejak masa reformasi. Pemerintahannya berfokus pada penguatan otonomi daerah dengan memberikan lebih banyak kewenangan kepada pemerintah daerah. Di sisi lain, tantangan dalam implementasi otonomi daerah muncul seperti permasalahan anggaran dan kesenjangan pembangunan antar daerah. Selanjutnya adalah bencana alam. Selama pemerintahan SBY, Indonesia menghadapi beberapa bencana alam besar. Salah satunya adalah gempa bumi dan tsunami di Aceh pada tahun 2004 yang mengakibatkan kerusakan besar. Pemerintahannya juga mengelola upaya pemulihan pasca bencana di Aceh dan Nias dengan bantuan internasional. Itulah dia penjelasan dari teman Utari, dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman Anggi. Informasi sektor pendidikan. Pada sektor pendidikan, SBY memperkenalkan kebijakan seperti rencana pembangunan jangka menengah nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan memperluas akses pendidikan untuk masyarakat miskin. Politik identitas dan religiusitas. Pemerintahan SBY menghadapi beberapa tantangan terkait politik identitas dan agama dengan semakin kuatnya pengaruh kelompok Islam konservatif dalam politik Indonesia. SBY mengupayakan moderasi dan toleransi beragama dalam kepemimpinannya. Baik, dalam pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono pada periode pertama, terdapat beberapa tokoh yang memainkan peran penting dalam berbagai sektor pemerintah. Yang pertama adalah Yusuf Kala sebagai wakil presiden. Sebagai wakil presiden SBY, Yusuf Kala berperan sangat besar dalam mengelola banyak kebijakan dan menjadi mediator dalam berbagai masalah politik dan ekonomi. Yang kedua ada Aulia Pohan sebagai Gubernur Bank Indonesia. Aulia Pohan memainkan peran penting dalam stabilitas ekonomi Indonesia, khususnya dalam pengelolaan sektor perbankan dan moneter. Yang ketiga adalah Sri Mulyani Indrawati sebagai Menteri Keuangan. Sri Mulyani adalah Menteri Keuangan yang sangat berperan penting dalam reformasi fiskal dan pengelolaan anggaran negara dan pemberantasan korupsi dalam pengelolaan anggaran. Yang keempat, ada Endriatono Sutarto
sebagai Menteri Pertahanan. Di bawah kepemimpinannya, Indonesia memperkuat kerjasama pertahanan internasional, termasuk dengan negara-negara seperti Amerika Serikat dan Australia. Yang kelima, ada Maruf Amin sebagai Menteri Agama. Untuk selanjutnya, penjelasan akan dilanjutkan dari saya. Hatta Rajasa merupakan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas. Ia bertanggung jawab dalam merancang rencana pembangunan jangka menengah nasional yang menjadi dasar arah pembangunan Indonesia pada masa tersebut. Ketujuh, Abu Rizal Bakri atau Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Sebagai Menteri Koordinator Bidang Ekonomi pada periode awal pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, Abu Rizal Bakri memainkan peran dalam mengelola kebijakan ekonomi makro dan terutama dalam sektor energi dan tambang yang menjadi penting di masa pemerintahan tersebut. Untuk penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman Fadli. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai beberapa daerah yang terkena dampak dari pemerintahan pada masa SBY periode pertama. Setidaknya ada 10 daerah yang terkena dampak dari pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono pada periode pertama. Jadi, yang pertama adalah Aceh. Terdapat dua faktor utama kenapa Aceh bisa menjadi salah satu daerah yang terkena dampak dari pemerintahan SBY. Jadi yang pertama adalah karena tsunami pada 2004 dan adanya masalah KAM atau Gerakan Aceh Merdeka. SBY melakukan upaya pasca tsunami di Aceh dengan memberikan bantuan besar-besaran dari pusat untuk pemulihan di daerah Aceh. Di sisi lain, pada tahun 2005 karena adanya masalah KAM atau Gerakan Aceh Merdeka yang ingin memisahkan diri dari Indonesia, maka SBY berupaya untuk mempertahankan daerah Aceh sebagai wilayah Indonesia dengan dibentuknya satu perjanjian, yaitu Perjanjian Helsinki. Daerah yang kedua adalah Papua. Pada tahun 2001, Papua diberikan status otonomi khusus. Namun, implementasinya itu baru mulai terasa pada periode SBY. Jadi, pada pemerintahannya, ia memperkenalkan berbagai kebijakan pembangunan di wilayah Papua. Lalu yang ketiga adalah Sumatera, terutama di daerah Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Lalu daerah yang keempat adalah Jakarta sebagai ibu kota negara. Di Jakarta sebagai ibu kota negara merupakan pusat dari kebijakan pemerintahan SBY pada saat itu. Di sini terjadi perumusan beberapa kebijakan ekonomi yang cukup penting seperti reformasi fiskal, penanggulangan kemiskinan dan juga penciptaan lapangan pekerjaan. Lalu daerah yang kelima adalah Bali. Lalu daerah yang keenam adalah Sulawesi. Di Sulawesi ini terjadi pembangunan infrastruktur dan juga pemberantasan terorisme. Lalu daerah yang ketujuh NTT dan NTB. Pada pemerintahan SBY ini, ia meluncurkan berbagai program untuk mengurangi kemiskinan di wilayah NTT dan NTB, termasuk program bantuan langsung tunai atau BLT. Lalu daerah yang kedelapan, Kalimantan. Kalimantan yang kaya akan sumber daya alam seperti minyak, gas, dan batu bara merasakan dampak kebijakan ekonomi dari SBY yang berfokus pada pengelolaan sektor energi dan sumber daya alam. Lalu daerah yang ke-9, daerah yang ketimpangan pembangunan. Lalu daerah yang terakhir, daerah yang ke-10 adalah Madura. Madura ini diprioritaskan dalam pemerintahan SBY, seperti dalam sektor pertanian dan usaha mikro, kecil, dan menengah. Baik teman-teman semuanya, itulah dia penjelasan dari kelompok kami yang kelompok 4 mengenai masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono periode pertama tahun 2004 sampai dengan 2009. Sekian dan terima kasih.